Rule of third itu sebenarnya garis bantu di kamera. Sebenarnya bukan hanya di kamera aja sih, Dek. Kayak di kamera HP sebenarnya udah ada juga rule of third seperti itu. Kembali lagi bersama Ngos-Ngosan, ngobrol-ngobrol santai bersama saya Safira. Kali ini kita kedatangan seorang mahasiswa informatika yang juga freelancer fotografi dan juga videographer, Bang Mikel Jarianto. Oke, hai. Hai, apa kabar Bang? Baik. Baik, jadi sebelum kita lanjut lebih jauh, jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel ini, karena bakal ada giveaway nanti di akhir podcast ini. Nah, langsung kita terjun ke pertanyaan. Yang pertama nih, saya penasaran Bang, apa sih yang bikin Abang tertarik sama dunia fotografi? Abang tertarik sama dunia fotografi karena ya pengen mengabadikan momen. Siapa sih yang nggak pengen ngabadiin momen? Adek kalau kemana-mana pasti foto. Ya enggak. Gitu juga sih sama abang. Abang lebih ke menjepret momen sih. Siapa sih yang nggak pengen ngabadiin momen kan gitu kan? Jadi awal mulanya dari situ sih abang tertarik sama dunia fotografi. Karena kalau sebenarnya kalau kayak saya pribadi, mengapa saya suka foto momen, misal saya liburan terus saya foto, itu karena foto itu tuh kayak bikin kita flashback. Iya betul. Jadi kita jadi ingat, oh aku di sini nih, aku sama siapa, gitu kan. Betul. Apalagi kalau misal foto sama mantan, terus keinget, oh aku sama mantan. Bahaya tuh kalau sama mantan. Jadi tuh jadi flashback gitu. Kebayang kan. terus ya enggak? Terus kenapa sih kayak asal mulanya kenapa sih abang nih pengen terjun ke dunia fotografi, kayak kenapa gitu? Awal mulanya menjadi titik, oh aku suka nih sama fotografi, aku harus masuk ke fotografi gitu. Oke. Awal mulanya lebih ke ketertarikan abang sih pada dunia fotografi. Jadi abang pengen kayak ngasah-ngasah skill sih seperti itu kan. Kayak pengen foto bagus tuh gimana sih seperti itu kan. Terus dari hobi, ini kan hobi ya. Dunia fotografi kan sebenarnya hobi ya, Dek. Terus gimana sih dari hobi itu tadi bisa menghasilkan? Jadi abang pengen, jadi abang lebih cari tahu sih gimana sih fotografi gitu kan. Seperti itu. Dari tahun berapa sih abang mulai tertarik sama fotografi? Kalau untuk fotografi, abang tertarik dari SMA sih, Dek. Oh, udah lama ya? Ya udah lama sekali. Itu pas ada momen apa nih kayak, oh asik nih gitu. Itu tuh ada momennya nggak sih? Sebenarnya waktu itu sih pas lagi acara ya. Lagi acara terus disuruh kawan megangin kamera. Nah dari situlah abang gimana ya? Kayak dulu tuh masih belum paham gitu tentang kamera tuh gimana. Jepret pun masih auto seperti itu kan. Jepret auto tuh yang kayak gimana sih? Jepret auto tuh kayak istilahnya bawaan dari kamera gitu deh. Istilahnya kayak kalau kita jepret pakai HP gitu. Padahal kan kita pakai kamera. Maksudnya nggak ada tapi masih setting-setting pakai gitu auto. ya? Nggak ada setting manual seperti itu. Gitu. Terus berarti kalau dari SMA tuh udah berapa lama sih jadinya? Kalau dari SMA hitung-hitung dari 2013 atau 2014 seperti itu sih. Jadi udah sekitar 6 tahun lah. Tadi kan abang ada bilang nih awal mulai tertarik tuh dari jepret yang auto yang biasa gitu Ya, kan. betul. Terus gimana sih cara abang ngasah skill atau gimana ya? Belajarnya itu tadi ya. Belajarnya gimana sih? Apakah ikut kursus kah atau otodidak kah, gimana? Kalau abang sih lebih ke autodidak ya, Dek. Jadi belajar, apalagi kan teknologi sekarang kan makin canggih tuh. Adanya YouTube itu kan jadi sarana juga kita cari tutorial seperti itu. Terus lihat-lihat foto-foto orang sih, Dek. Lebih ke gimana sih jepret hasil foto bagus tuh seperti itu, Dek. Kalau setahu saya kalau nggak salah di fotografi itu ada rule-rule-nya gitu ya. Kalau di fotografi sebenarnya ada rule-rule tertentu seperti itu, Dek. Apalagi kalau kita udah udah ke dunia profesional, itu harus lebih tahu tentang apa sih rule of third seperti itu, apa sih shutter speed, apa sih segitiga exposure seperti itu, Dek. Itu apa sih rule of third tuh? Rule of third itu sebenarnya garis bantu di kamera.
sebenarnya bukan hanya di kamera aja sih deh. Kayak di kamera HP sebenarnya udah ada juga rule of third seperti itu. Oh iya. Jadi sebenarnya foto bagus itu lebih ke komposisi sebenarnya dek. Jadi foto itu tuh tadi ada isinya seperti itu. Entah dia landscape-nya, entah dia objeknya, entah dia potretnya, seperti itu. Kalau nggak ngikutin rule of third, emang foto kita jadi kenapa sih? Kan yang penting momen gitu. Iya betul. Itu lebih ke dunia profesional sih dek. Kalau untuk yang rule of third, kalau kita fotonya hanya jepret-jepret seperti itu, mungkin kalau orang-orang yang lebih profesional dia ndak mikir lagi rule of third-nya dek. Kayak udah auto. Jadi Kayak di udah mata dia paham tuh udah seperti ada itu. gitu. Betul. Terus kan kita kan sekarang lagi pandemi kan. Berarti kan segala hal tuh jadi ikut tren, kayak kerja jadi dari rumah, Ya, atau fashion juga ikut tren sekarang. Bahkan kemarin juga saya ngelihat ada kerudung yang sekalian pakai masker gitu kan, Masker, jadi ikut tren oke. kan. Nah di dunia fotografi sendiri itu tuh ada trennya nggak sih? Seperti yang kita tahu kemarin itu ada trennya dek. Jadi kita foto tuh dari rumah seperti itu. Jadi modelnya dari rumah, fotografernya dari rumah. Jadi mereka tuh jepret layar seperti itu. Jadi secara virtual lah, virtual fotografi waktu itu yang tren tuh dek. Nah terus kalau lukisan kan, kalau misalnya lukisan kan, kalau seni kan biasa ada alirannya, kayak Ya. setiap pelukis ada alirannya gitu. Kalau fotografi ada nggak sih yang aliran-aliran kayak gitu, kayak pembeda antara fotografer satu sama lainnya tuh apa aja gitu-gitu bang? Oke. Jadi untuk aliran-aliran sendiri dalam fotografi itu lebih ke taste sih dek. Jadi sebenarnya banyak sekali itu jenis-jenis atau bidang-bidang di dunia fotografi. Entah dia landscape, entah dia potret, entah dia fotografi, seperti itu. Atau dia lebih ke street photographer seperti itu deh. Agak menarik tadi food fotografi. Hal-hal apa sih yang harus diperhatikan dalam foto makanan kan bukan momen ya, Iya, kayak Dek. makanan kan benda mati. Nah terus apa sih yang harus diperhatiin dalam food fotografi? Kalau untuk food fotografi sendiri, yang jelas makanannya harus menarik kan. Jadi udah makanannya menarik tadi itu, kalau segi tekniknya untuk fotografi lebih ke cahaya deh. Jadi untuk menjepret suatu objek, kita kan main cahaya nih. Seperti itu. Oh gitu. Terus kalau food fotografi, kalau misalnya foto momen kan kita fokus ke orangnya. Oke. Tapi kalau food fotografi kan benda mati, itu tuh kayak surroundingnya, kayak sekelilingnya itu penting gak sih? Kayak makanan harus Iya. ditaruh di mana gitu. Itu tuh penting gak sih diperhatiin? Penting sih dek, kalau untuk makanan sendiri platingnya harus rapi kan. Terus untuk yang teknik fotonya, jadi fotografer tuh harus bisa memanfaatkan momen sekitarnya gitu deh. Jadi entah dia mengandalkan mejanya yang ada tekstur misalnya motif-motifnya, atau dia tadi mengandalkan efek-efek shadow seperti itu. Bisa juga jadi teknik fotografi. Oke. Terus abang pernah nggak punya pengalaman di food fotografi? Apakah pernah diundang orang buat ngejepret makanan atau gimana? Pernah nggak? Oke, kalau untuk food fotografi sendiri waktu itu ikut event sih deh, event yang itu sini waktu. Oh, workshop itu ya? Event yang workshop waktu itu. Itu seru loh bang. Ya, seru dapat sekali. makanan gratis juga, Oke. dapat kue gratis. Enak kan? Terus tentang street photography. Ini sebenarnya saya baru pertama kali Dengar ya. dengar street photography. Itu street photography itu apa sih? Untuk street fotografi sendiri lebih ke jepret-jepret jalanan sih deh. Jadi kita menjepret suatu momen, entah momennya tuh tadi misalnya orang lagi di bengkel seperti itu, entah dia lagi nyebrang jalan atau dia lagi ada kerumunan, misalnya kayak pasar seperti itu. Itu lebih ke street fotografi dia. Berarti kalau kayak gitu, berarti itu nuntut kepekaan fotografernya ya? betul. Dan street fotografi sendiri itu punya pesannya sendiri deh sebenarnya. Oh iya. Entah dia mensentil apanya seperti itu, politik misalnya, ekonomi, lebih ke itu sih dia. Lebih ke pesan dari si fotografernya.
Oh, kemarin saya sempat ngeliat nih di TikTok, di Instagram ada yang fotografer terus minta izin ke orang buat fotoin gitu. Oke. Buat foto orang ini gitu kan. Itu tuh termasuk street photography nggak sih? Iya, betul deh. Jadi untuk yang street photography sendiri kita lebih dituntut untuk kayak minta izin seperti itu. Jadi kita lebih nuntut ke attitude-nya ya, attitude fotografinya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita kayak jalan-jalan misalnya tuh di kayak Nepal seperti itu, mereka kan budayanya kan lebih kental kan. Jadi kayak ada orang yang misalnya lagi sembahyang atau gimana itu kita harus minta izin Buat terlebih difoto dahulu. gitu ya. Oh iya, terus bahas tentang freelancer fotografi. Apa sih yang harus kita perhatiin, yang harus kita benar-benar jaga dalam menjadi freelancer ini, Bang? Freelancer fotografi. Iya. Kalau untuk freelancer fotografi sendiri itu kalau abang sendiri sih ya lebih ke kayak tanggung jawab sama attitude. Kenapa sih dua hal ini nih penting tuh kenapa? Ya bagi abang untuk yang tanggung jawab sendiri kita tuh harus bisa menjaga kualitas kita gitu deh. Kualitas hasil foto kita misalnya kalau dalam teknik tuh nggak boleh blur, harus tajam, harus bisa juga menjaga momen. Artinya kita tadi itu harus bisa menjepret momen yang pas seperti itu. Misalnya kayak ada pembukaan, misalnya pembukaan kafe atau gimana, itu kan harus dijaga sekali momennya Iya, kan. atau kalau Nggak kayak boleh. pernikahan gitu tuh kan, Iya. nah itu penting. Penting sekali. Kemarin tuh sempat tuh kan ada tadi tempat kita bahas kan Ya, yang yang video ya. Jadi ada orang tuh kayaknya dia freelancer juga kayaknya kan. Terus dia mengabadikan momen pembukaan kafe terus potong pita. Terus dia pakai alat apa sih itu namanya, Bang? Gimbal. Gimbal ya. Terus dia pakai gimbal, kameranya ngadep balik ke muka dia pas tepat di momen pemotongan pita itu gitu kan. Itulah dia. Nah, kalau menurut Abang di saat ngalamin hal yang kayak gitu nih, kan pasti kan ada nih kayak suka dukanya freelancer apa segala macam. Tapi kalau seandainya Abang ada di posisi orang itu, apa sih yang bakal Abang lakuin gitu? Kalau abang misalnya abang di posisi dia nih, abang lebih ke minta maafnya dulu sih Itu pasti sebenarnya. sih. Itu pasti kan. Minta maaf dulu karena udah lost moment seperti itu kan. Karena itu penting banget tuh momen kayak gitu tuh Iya. Kayak potong pita gitu kan. itu kan nggak bisa diulang kan? Nggak bisa lah. Nah, terus Terus setelah minta maaf ya pasti kita bilang lah kalau misalnya tadi itu bakal ya kayak di istilahnya kos kita tuh dipotong seperti itu. Lebih ke tanggung jawabnya gitu deh. tapi itu ngeditnya gimana ya? Nggak bisa diedit dong. Nggak bisa ya. Nggak bisa kalau udah lost moment. Itu tuh berat sih. Berat banget jadi fotografer. Tapi harus dicoba kan menghasilkan uang. Oke. Nah, untuk jadi freelancer fotografi sendiri, modal apa sih yang dibutuhkan? Apakah memang harus ada kamera atau gimana? Kalau untuk freelancer fotografer sendiri itu lebih ke apa ya? Sebenarnya kita pakai kamera HP juga udah bisa gitu deh jadi freelancer fotografi. Tapi ada baiknya kalau kita ada modal lebih seperti itu kan, kita boleh beli kamera yang betul-betul ya sesuai dengan taste kita lah sebagai fotografer seperti itu. Kalau seandainya beli kamera yang profesional, itu tuh kamera apa sih? Saya sebenarnya cuma tahu satu jenis doang nih, SLR. Nah, kalau mau jadi freelancer, kira-kira tuh kamera jenis apa sih yang harus saya punya gitu? Seandainya saya mau Jadi profesional. freelancer ya. Oke, kalau untuk kamera sendiri kan banyak tuh dek. Jadi dibedakan berdasarkan jenisnya. Ada yang mirrorless, ada yang DSLR, dan ada yang digital. Oh, itu apa tuh? Digital tuh lebih mirip DSLR sih dek. Cuman kayaknya sekarang orang udah jarang lah pakai digital karena udah banyak yang pakai DSLR sama mirrorless. Tahu nggak sih dek kamera pocket? Itu apa ya? Itulah dia kamera digital tuh. Oh gitu. Ini beda nih bedanya. Saya sering dengar juga nih mirrorless. Terus itu DSLR. bedanya apa sih? Oke. Jadi untuk mirrorless sama DSLR sendiri itu dari segi body udah beda Dede. Gitu. Ah. Masa sih? Kalau
mirrorless itu lebih kecil daripada DSLR. Coba aja diamati. Oh. Iya juga sih ya. Nah, ya kan? Ini mirrorless. DSLR yang mana tadi? Tapi berarti di antara DSLR sama mirrorless tuh bagus mana sih? Sebenarnya kalau dibilang bagusan yang mana itu tergantung sih, Dek. Soalnya kalau kita jepret pakai HP aja udah bisa bagus kan? Apalagi pakai DSLR atau mirrorless seperti itu. Tapi kalau misalnya buat traveling bang, kayaknya enakan mirrorless kali ya? Iya, karena mirrorless kan kecil tuh Dek. Jadi bisa enak dibawa kemana-mana kan? Iya benar-benar. Terus saya mau bahas langsung nih tentang e-cinema. E-cinema tuh apa sih? Saya pas masuk awalnya kan, oh e-cinema. Tapi apa sih e-cinema gitu? Oke. Jadi abang kan freelancer fotografer nih, dan termasuk dari sinema juga kan, gitu kan. Jadi sinema nih sebenarnya komunitas fotografi sebenarnya deh. Komunitas para hobi fotografer, videografer yang dibentuk sebenarnya oleh mahasiswa informatika sebenarnya. Oh, itu berarti dari mahasiswa. Mahasiswa informatika dan dosen seperti itu sebagai pembimbingnya seperti itu deh. Dari tahun berapa sih bang komunitas ini? Komunitasnya sebenarnya dari tahun 2016 deh sebenarnya, dibentuk oleh Ibu Anggi ya. Berarti udah 4 tahun ya? Ya 4 tahun. Cuman ya redup lah. Karena mungkin sebenarnya redup karena pandemi kali. Iya. Kan? Kalau sekarang sih redupnya karena pandemi ya Dek. Tapi saya juga suka kok ikut event-event sinema ya. Saya udah 2 kali ikut. Soalnya dulu kan sinema itu kan sering ngadain event. Entah dia tadi ngundang fotografer yang udah ternama di Pontianak atau enggak dia ngundang misalnya fotografer dari luar juga kemungkinan ya seperti itu deh. Kemarin juga belajar fotografi juga, kan dari kan? sinema. Belajar role fotografi juga. Iya betul. Bener-bener mengedukasi lah menurut saya. Terus selama abang di sinema apa aja sih yang udah didapat? Yang abang dapat dari sinema banyak sih dek. Soalnya kan sinema kan selain sebagai komunitas kan kita kan di situ berkembang juga ya karena fasilitas tadi dijamin oleh sinema. Entah itu alat-alat untuk kita fotografi, entah itu alatnya videografi seperti itu deh. Banyak sih yang didapat dari mulai abang dulu yang sukanya foto, sekarang ya berkecimpung juga di dunia videografi seperti itu. Terus pengalaman apa sih bang yang benar-benar memorable buat abang gitu selama di komunitas ya? Ini Untuk di sinema sendiri sih banyak sih dek momen-momen yang didapat seperti itu, apalagi kan karena di sinema kan kita kan kebersamaan kan. Jadi sama-sama tadi itu misalnya garap project video bareng-bareng kan, bareng-bareng teman-teman atau kru di sinema, lebih ke kebersamaannya sih dek kalau abang di sinema. Iya sih, apalagi kalau komunitas terus satu hobi bisa saling sharing gitu kan, jadi kayak keluarga sendiri kali ya. Betul. Terus abang sendiri udah berapa lama di sinema? Kayak pertama kali join di sinema itu tahun berapa? Kayak udah berapa lama sih? Terus project apa aja gitu yang udah dikerjain? Kalau untuk sinema sendiri, abang nih udah dari 2016. Jadi project awal sekali itu menggarap tentang apa ya waktu itu ya, vlog guru kalau nggak salah. Vlog jika aku guru untuk ikut di Kemendikbud, kompetisi di Kemendikbud waktu itu. Terus nggak berapa lama lagi abang ikut kayak project bikin video profil untuk fakultas, untuk prodi di Fakultas Teknik. Terus apa lagi ya? Lumayan banyak sih project dari sinema, cuman nggak terpublis seperti itu deh. Oh mungkin harusnya lebih dipublis kali ya, jadi orang-orang bisa lebih tahu kan kayak sinema ini udah ngapain aja gitu kan. Betul. Nah terus balik lagi nih ke abang sebagai freelancer, pengalaman apa yang masih abang ingat? Maksudnya pengalaman yang benar-benar ngelekat nih di kepala selama jadi freelancer. Ada momen menarik nggak gitu? Kalau momen menarik
menarik sih sebenarnya banyak sih Dek. Apalagi kan karena kita ndak pengen ketinggalan momen. Tadi itu kan kita bakal kejar-kejaran tuh sama misalnya kayak karena pernikahan kan seperti itu. Ada nggak sih cerita lucu kah atau gimana gitu selama abang kerja? Kalau cerita lucu. Apa pernah ketemu klien yang cerewet atau klien yang gimana gitu? Iya. Kalau klien cerewet sendiri sih Dek, itu sebenarnya udah jadi kewajiban mereka sih karena mereka kan istilahnya kalau kita sebagai freelancer tuh kan belum tahu kita gitu kan. Apalagi yang belum tahu kita. Jadi ya pandai-pandai kita lah dengan klien. Entah apa hobi mereka, entah mereka suka apa, sepatu gimana tuh. Nah, kita bahas lah, kita kayak cerita-cerita lebih dekat dengan klien gitu. Berarti sharing sama klien tuh penting ya, kayak cerita-cerita gitu. Oke, terakhir nih. Kasih tips sama saran untuk orang-orang apalagi terutama mahasiswa-mahasiswa yang pengen jadi freelancer di fotografi. Pesan abang untuk yang freelancer, jangan malu untuk mulai. Apapun gearnya tetap lanjutkan kalau misalnya itu hobi kalian, entah dia freelancer fotografi atau videografi, lanjutkan aja ya. Intinya kita harus bisa bertanggung jawab sama jaga akhlak kita. Intinya tadi kalau kita bertanggung jawab untuk menjaga kualitas kita. Misalnya kalau kita di acara itu momen-momen penting, sedangkan untuk akhlak kita jaga relationship kita sama klien. Nah, itu penting tuh relationship tuh. Soalnya kalau tanpa relationship yang bagus dengan klien, kayaknya pekerjaan apapun kalau nggak punya relationship yang bagus sama klien tuh bakal susah. Iya, kan? intinya dua tuh tadi deh, bertanggung jawab sama akhlak aja. Untuk akhlak. Attitude. Iya, kalau akhlakless jangan deh. Nah, tadi di awal tadi kita udah nyebutin giveaway, udah ada nyinggung-nyinggung giveaway. Ya, pertama kan harus like dan subscribe. Giveaway ini senilai pulsa bang, pulsa 10.000 untuk 5 orang beruntung. Wow. Nah, jadi ada 3 pertanyaan nih bang, yang diberikan ke orang-orang yang mau ikut giveaway. Pertanyaan dari abang. Pertanyaannya? Oke, yang simpel aja sih sebenarnya. Sebutin minimal 3 bidang-bidang fotografi. Bidang-bidang fotografi. 3 aja. Nah, lanjut. Oke, yang kedua, bagaimana menjadi seorang profesional fotografer. Tadi kan udah juga dibahas tuh. Oh iya, baru disebutin malah kan? Iya kan? Oke, yang ketiga nih, apa perbedaan antara kamera mirrorless dan DSLR? Sebutin satu aja perbedaan. Nah, itu cukup menarik ya pertanyaannya. Menarik banget. Nah, giveaway ini bisa diikuti oleh siapa saja yang nonton, dan peserta giveaway wajib banget like video ini dan subscribe ke channel ini. Selanjutnya, peserta maksudnya satu akun hanya boleh menang 1 kali dalam seri podcast ini. Dan nanti pemenang akan diumumkan di Instagram HMF Untan seminggu setelah video ini tayang, podcast ini tayang. Oke, mantap. Oke, baik. Kayaknya segini aja kali ya. Thank you, Dek. Jadi kalau ada kesalahan tolong dimaafin. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Oke, bye-bye.